Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Chandra Jugo dalam program Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang. Apa kabar pemirsa Takjil Intelektual? Semoga kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema, yakni penggerak dakwah akar rumput. Telah hadir bersama saya dalam kesempatan kali ini, yakni beliau bernama Ibu Winarni. Bu Winarni ini adalah seorang tokoh aktivis penggerak dakwah akar rumput, yakni tepatnya di Kecamatan Kalipari, Desa Tumpak Rejo. Saat ini beliau adalah orang ketua PAC Muslimat NU Kecamatan Kalipari. Baiklah, tak usah berpanjang kata lagi, mari langsung kita berdiskusi dengan beliau terkait tema hari ini, yakni penggerak dakwah akar rumput. Bu Win, apa kabar? Iya, alhamdulillah kabar baik Mas Chandra. Sehat. Aktivitas super padat Bu ini bulan Ramadan. Iya, lumayan Mas. Di Muslimat apa saja Bu kegiatannya? Kalau di Muslimat kegiatannya di bulan suci Ramadan ini kegiatan safari Ramadan Mas. Safari Ramadan. Iya, keliling ke 10 ranting yang ada di Kecamatan Kalipari. Oh, di Kalipari itu berarti ada 10 desa? Iya, 9 desa tapi rantingnya ada 10. Jadi gitu, Bu? Sumber Petung itu ada 2 ranting, yang bawah itu Sumber Petung, yang atas Banduarjo itu ranting sendiri. Oh, gitu. Iya. Jadi luas sekali Bu ya Kalipari? Iya, lumayan. Lumayan. Kalau total anggota ada berapa Bu di Muslimat NU Kalipari? Nah, kira-kira itu ya total anggota, karena kadang-kadang organisasi itu kalau ditanya berapa anggota ini, wakeh itu, wakeh itu piro, selalu nggak terdaftar gitu. Karena alhamdulillah Mas, saya katakan banyak itu bagaimana kemarin itu pada waktu kegiatan safari Ramadan, Masya Allah luar biasa, ibu-ibu muslimat yang manakala kegiatannya itu mulai ba'da subuh khataman Al-Quran selesai jam 8:30, setelah itu acara tanpa ada, ya namanya bulan puasa ya Mas ya, tanpa ada apa-apa, ibu-ibu antusias, semangat untuk hadir. Ini luar biasa. Jadi kalau ibu-ibu itu hadir yang pertama kali itu, waduh iman kok gak nyang besok hadir lagi, seperti itu Mas. Akhirnya antusias. Iya. Kalau safari seperti itu yang ikut hanya di desa itu saja atau juga di luar desa juga ada yang ikut? Di luar desa, kemarin itu putaran yang pertama itu di Desa Kalirejo. Tanggal 14 Maret. Nah, terus yang dari ranting lain, kami yang dari Tumpak Rejo juga naik pickup, itu elok, itu ada yang sepedaan gitu. Jadi demikian juga yang dari Pondok Rejo, Kalipari, Kaliasri itu mengikuti yang di Kalirejo. Kemudian hari berikutnya di ranting Arjosari juga sama seperti itu. Gitu Mas gantian. Masih ada berapa hari lagi Bu? Ini sudah selesai alhamdulillah ya, karena memang saya planning kalau nanti sudah ke perkiraan hari ke-15 itu saya upayakan selesai, karena apa? Kadang ibu-ibu kan sibuk ya, sibuk yang malam terakhir ya. Iya, sibuk yang mau buat kue, yang ini, yang itu gitu. Memang saya upayakan 15 hari selesai gitu Mas. Alhamdulillah kemarin itu terakhir tanggal 25 Maret. Penutupan di Tumpak Rejo di Masjid Nurul Huda itu Mas. Bu Win, ini kan jenengan dikenal mengorbitkan banyak tokoh, termasuk ini yang saya dengar kemarin dari Pak Ketua PC ISNU, Pak Yaya Abdullah, itu saya dulu diorbitkan itu salah satunya oleh jenengan gitu. Pertama kali bahkan nyebutnya apa? Pengawasan gitu. Iya, pengawasan. Itu Bu Win. Terus kemudian ada namanya Ustaz Andi. Iya. PAC Ibnu Kalipari saat itu juga apa dari panjenengan. Nah, itu kenapa sih Bu, memang aktivis ya mungkin di NU sendiri itu mulai sejak kapan sebenarnya? Terus kok sampai mengorbitkan banyak tokoh gitu? Menceritakan sejarah awalnya. Kalau sebenarnya Mas ya, saya sendiri ku merasa ya lah wong Jawa, aku sakjane iku nggak iso apa-apa kan gitu nggih. Karena terpaksa gimana ya? Enggak terpaksa sih, karena ini panggilan itu Mas. Panggilan ya. Itu pada waktu itu karena awal-awal dulu kronologi saya di organisasi,
Saya diajak sama Ibu Ketua Ranting waktu itu, Ibu Adenan ya, yang saat ini beliaunya ikut anaknya di Kalimantan ya, diajak kegiatan waktu itu ketua muslimannya Bu Haji Khalil. Saya ngikuti, terus saya kok merasa nyaman, terus saya merasa cocok lah. Akhirnya Ibu Hajah Ulfa Fatoni waktu itu yang PAC Fatayat itu ke rumah sini, intinya gini, Mbak Win, waktu itu panggil Mbak ya, Mbak Win, sama niku sik enom banget kok munculnya di muslimat, ayo direwangi fatayate gitu. Di muslimat Awalnya muslimat dulu Mas, terus ayo direwangi fatayate, terus akhirnya ya saya berkenan karena pada waktu itu saya belum usia 30 tahun waktu itu ya. Nah waktu itu Mas ada kegiatan konferensi PAC Fatayat 2003 ya, 2003 ya, 2003. Tapi sebelumnya saya ya juga aktivis sebenarnya ya, aktivis yang di organisasi itu tidak ber-SK, pokok ngikuti gitu ya. Ini kan aktivis kultur. ya benar Mas ya, yang dari bawah ya Mas ya. Terus kemudian Mas pada waktu 2023 itu saya kan pada waktu konferensi saya ketua 2, ketua satunya Mbak Nur Saudah, panggilannya ngetrennya Mbak Inung. Lah pada waktu berjalannya waktu belum ada 1 tahun, beliaunya itu dipanggil yang maha kuasa. Nah akhirnya mau nggak mau ketua 2 kan harus menduduki ketua 1 kan gitu nggih. Nah sudah itu berjalan itu saya kegiatan di PAC Fatayat sampai masa bakti itu 2027. Kemudian konferensi kembali ya 2007 ya Mas ya. Maaf ya Mas ya. 2007 ke 2012 itu PAC saya. Kemudian konferensi kembali 2012 ke 2017. Saya sudah bilang loh, saya kan sudah 2 periode, jadi saya enggak bisa. Saya kan gitu sama teman-teman di Uber. Oh ya enggak bisa. Yang pertama itu Bu Win kan ketua 2 itu kan menggantikan, jadi tidak dihitung sama teman-teman. Ya Allah, akhirnya ya bonus itu ya. Iya Mas, jadi mau nggak mau ya harus mau gitu Mas. Nah gitu sampai 2017. Nah jadi 2 periode menjadi Fatayat NU iya 2 periode ada di PAC Fatayat ya, ketua PAC Fatayat ya Mas ya. Nah terus kemudian waktu itu sama Ustadz Abdullah Sam ya, waktu itu saya kok bisa kenal beliau gimana? Nah ceritanya begini, saya hanya dengar-dengar gini, ini loh nganu pengasuh pondok pesantren rakyat Sumber Pucung itu ya lumayan kalau ngisi, lumayan gimana ya, maksudnya kalau ngisi untuk kalangan bawah niku kayak cocok. Coba wes diundang aja di acara gitu. Kemudian waktu itu saya yang memperkenalkan Mas Wawan. Wawan Kaliasri itu saya ada agenda kegiatan santunan anak yatim di Masjid Al-Fatah Kaliasri. Saya ngundang beliau, lupa Mas nggak tahu ngundang beliaunya berapa, bahkan sampai saat ini iya saat ini kalau Yai Abdullah itu kalau ngisi gitu digawe guyonan. Pertama yang menerbitkan saya itu Bu Win, bahkan waktu itu pulang itu di amplop itu 75.000 itu gawe guyonan niku. Sungguh Mas memang sungguh nggak tahu tahun berapa ini Mas. Ya hanya sekedar guyonan saja nih niku nggih. Nah, ceritanya seperti itu Mas. Lah terus tahun 2000 setelah 2017 saya ketua ranting Muslimat Tumbarja, kemudian 2020 Agustus konferensi ya PAC Muslimat saya menjadi ketua PAC Muslimat sampai sekarang ini Mas gitu. Luar biasa. Wah ini kisah inspiratifnya pasti banyak ini bersama Pak Ketua kita, Pak Ketua PAC ISNU Yai Abdullah. Iya betul Mas itu Mas. Terus Bu Win, ini kita ketahui di Kalipare itu kan wilayahnya luas banget Bu ya. Iya. Jadi medannya juga top. Iya luar biasa medannya. Jalannya juga banyak yang terjal. Wah apalagi kalau sudah masuk mana tuh Banwarjo itu luar biasa. Luar biasa. Dengan ada ini Bu, apa menurut Jinan mungkin tantangan Bu ya. Tantangan menggerakkan beliau-beliau apalagi ya jamaah muslimah, mungkin kader-kader muda NU di tingkatan ranting, di tingkatan PAC, bagi wilayahnya yang sedemikian rupa itu apa saja? Kalau ada kendala, tantangan? Ya,
Kalau kendala Medan saya rasa biasa Mas, walaupun Medannya katanya gini-gini, itu sudah hal yang biasa karena ya memang adanya seperti itu. Kalau tantangan yang luar biasa itu begini Mas, kalau menurut saya itu mengorbitkan KNO-an yang ada di wilayah Kalipare itu sulit. Karena apa? Begini Mas, ditengok dari sejarah dulu sebelum G30 SPKI. Nah, sejarahnya dari situ. Jadi ya intinya dulu itu ya ini katanya mbah-mbah katanya mbah-mbah, oh biyen wong NU Banser Ansor itu kereng yang boloni dhewe gini kan seperti itu. Jadi berimbas sampai saat ini. Padahal masih membekas, Bu. Iya, sampai saat ini masih membekas. Lah, makanya Mas, kalau saya itu kalau menggerakkan itu nggak mau Mas terlalu dalam. Ayo wis, anaknya lakna Banser anu Ansor enggak. Kalau saya wis pokoknya wong wedok Islam iku ya muslimat. Sampean lek wong tuane meninggal ditahlili, diselamati nggih. Lah berarti muslimat saya gitu Mas. Iya harus gitu. Soalnya kalau nanti saya nyangkutnya ke Banser dan sebagainya, ya mereka itu menengoknya itu sebelum G30 SPKI itu Mas. Maka ini saya sebenarnya itu perlu adanya apa ya Mas ya, ini perlu adanya bimbingan, perlu adanya solusi, perlu adanya masukan. Bagaimana saya bisa mengorbitkan Banser yang ada di Kecamatan Kalipare, khususnya di Desa Tumpakrejo. Karena di Tumpakrejo sendiri saya nggak punya Banser Mas ini. Jadi kalau kegiatan apa-apa, mengepam kegiatan gitu, saya minta dari ranting lain, ya gitu Mas. Bisa sampai membekas kayak gitu? Iya sampai segitu itu Mas. Itu terjadi di desa sini saja atau juga? Khususnya yang wilayah selatan seperti yang berbatasan dengan sini Bu ya? Iya, ya Tumpakrejo terutama Tumpakrejo karena memang ada ada sejarah tersendiri yang Tumpakrejo itu memang terkait sebelum G30 SPKI itu Mas. Wah ini tantangannya. Iya, yang luar biasa yang ini. Tapi alhamdulillah Mas kalau khususnya di ranting Tumpakrejo sendiri, di desa saya sendiri kan saya itu menyapa ke bawahnya itu kan enggak terlalu dalam Mas. Yang penting jenengan niku lae wong tuane ngikuti tahlil, wong tuane meninggal diselamati berarti NU. Saya wis gitu Mas. Pakai cara galak gampil. Iya betul ya Mas ya, galak gampil itu ya Mas ya. Soalnya kalau terlalu dalam nanti orang-orang malah nggak nyambung, nanti malah terus kita pun gagal untuk menyapa mereka yang dari bawah itu. Iya betul Mas. Jadi biarkan masuk dulu, nanti kalau sudah masuk baru. Iya niku, ya pelan-pelan lah ini ya perlu proses ya. Ya mohon dukungannya pangestu nih Mas ya. Kalau tantangannya seperti itu. Generasi mudanya Bu? Kalau generasi mudanya itu rata-rata mereka itu luar biasa Mas. Kalau ada kegiatan muslimat, membantu itu luar biasa. Tapi ya itu Mas, mengatasnamakan Karang Taruna gitu yang Banser Ansor itu ya jujur belum ada. Jadi kalau yang di Tumpakrejo sendiri khususnya itu ya NU-nya jalan, muslimatnya jalan, Fatayat ya alhamdulillah juga jalan. Kali untuk Ansor Banser itu yang kami masih sulit itu Mas. Teman-teman Ansor mungkin yang di lingkar PAC Pak mungkin sudah Mas, itu sudah sebenarnya sosialisasi sudah dilakukan sosialisasi, bahkan tepatnya sosialisasi juga di sini itu ketua Ansornya Mas Rohman sama sekretarisnya Mas Dedi itu sudah pernah ke sini, sudah pernah sosialisasi. Lah tapi kok ya sampai saat ini masih belum ada kerentek ya. Mungkin begini Mas, mungkin kebetulan orang tuanya minat, anaknya minat, kebetulan anaknya kerja di luar, kayaknya seperti itu. Terus kalau yang seusia saya ke bawah itu ada yang minat, anaknya masih usia sekolah ataupun anaknya cewek. Jadi memang di situ Mas saya kesulitannya untuk merekrut Banser yang ada di Desa Tumpakrejo itu Mas. Mungkin nanti bisa menjadi rekomendasi nih kepada pimpinan cabang GP Ansor, mungkin nanti melalui PAC. Iya Mas. Ini bisa. Kami berharap itu Gus Fatur ya, sangat berharap itu saya. Turun ke Desa Tumpakrejo nanti. Iya, siap. Terus selanjutnya Bu Win, kalau di Muslimat sendiri, dengan ada program unggulan apa aja yang setelah berjalan selain
Safari Ramadan yang sudah program unggulan, maksudnya program unggulan kegiatan apa? Kegiatan. Oh iya. Rutinan mungkin. Iya, kalau rutinan setiap bulan itu turba Mas. Jadi tiap bulan turba ke ranting-ranting karena kami menyesuaikan kegiatan ranting. Kalau di Tumpak Rejo Senin Kliwon, kalau di Banduarjo Jumat Legi, kalau di mana itu Kalipare Ahad Kliwon, itu kami menyesuaikan kegiatan ranting itu tiap bulannya. Jadi dari 10 ranting itu bergilir. Kemudian kalau kegiatan PAC Mas, kami ada kegiatan rutin tiap bulan itu kegiatan Hafidho. Jadi kami mengumpulkan para penghafal Al-Quran itu Mas. Setiap bulan itu rutin ya. Semoga bisa keliling. Keliling bergantian siapa yang minta. Kadang ada yang punya hajat. Oh saya punya hajat ini. Bu Win mohon hafidahnya nanti diundang bisa seperti itu. Kalau rutinan kayak gitu acaranya apa aja Bu? Acaranya khusus yang mengaji itu khusus hafidah Mas. Setelah itu ada ngaji kitab Mas yang dimaknai oleh Yai Abah Agus Salim, kitab itu loh Mas, kitab Mutatofat itu loh Mas. Nah itu rutin ya? Iya rutin tiap bulan itu. Nah kalau kegiatannya PAC ya Mas, programnya PAC sendiri itu rutinan pengurus triwulan membahas program. Jadi bulan depan kita mengadakan agenda apa gitu, dibahas digodok di kegiatan triwulan gitu. Kalau kegiatan tahunan ya itu tadi Mas, ada kegiatan Safari Ramadan, ada kegiatan peringatan Maulid Nabi itu bergilir ya. Iya Mas, itu memang tercover di kegiatan PAC itu Mas. Terus kemudian Bu Win, kalau di akar rumput kan pasti banyak masyarakat yang beragam. Iya. Terus apalagi tadi di desanya jenengan di Ansor Bansernya saya kalau menurut jenengan yang jenengan rasakan selama ini kalau di akar rumput itu baiknya cara merangkulnya yang galak gampil tadi selain wis pokok meluse lah itu apa Bu? Iya, yang penting gini Mas kayaknya ini kalau ini ya sesuai dengan pengalaman ya. Yang penting diajak hal-hal yang positif. Contoh contoh kegiatan seperti di sini saja, kegiatan di sini kan rutinannya majelis taklim ranting kan Senin Kliwon. Itu kegiatan rutin Senin Kliwon bergilir lah, di situ ada tausiah lah. Otomatis kan ibu-ibu itu oh iya ya ternyata ikut pengajian itu artinya adem gitu. Jadi kita yang penting kegiatannya positif gitu Mas. Jadi mereka itu akhirnya tersentuh untuk ikut berkegiatan muslimat itu Mas. Biasanya segala elemen tuh bisa. Iya. Enggak pandang partai. Enggak pandang partai. Oh, di sini bahkan saya tidak sama sekali enggak pernah menyangkut kalau di organisasi muslimat terkait partai itu. Ya sudah muslimat ya. Iya gitu Mas. Alhamdulillah juga antusiasnya tinggi. Kenapa saya katakan tinggi? Rata-rata kalau kegiatan muslimat itu sudah 80% berseragam muslimat. Berarti kan antusiasnya tinggi itu Mas. Kegiatan itu pakai seragam. Iya, selalu berkegiatan berseragam muslimat itu Mas. Iya ini tuh. Itu banyak yang masih naik pick up terbuka apa enggak Bu? Itu kan saya lihat ibu-ibu muslimat strong gitu ya. Di mana-mana kan banyak tuh video-video viral itu. Iya Mas, banyak itu. Kalau ini Bu Win, kalau jenengan memotivasi para generasi muda ya, kiranya nanti kan pasti ditonton oleh banyak generasi muda juga. Iya. Untuk berdakwah atau untuk menggerakkan di tingkatan bawah itu semangat apa yang harus kita miliki? Ya itu tadi ya Mas ya, galak gampil itu tadi ya Mas ya. Jadi yang dibuat itu ya pertama ya itu tadi Mas, khairun nas anfa'uhum linnas itu saja Mas. Jadi otomatis kalau sudah itu disampaikan, oh berarti ya sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terus itu sudah, kalau menurut saya sudah menjadi patokan pun itu. Tapi mengajak hal-hal yang positif. Iya. Kuncinya tuh ya. Iya. Sama pakai cara yang galak gampil. Iya Mas. Tidak usah pakai cara yang riwah-riwah gitu. Kalau riwat kalau tinggi-tinggi malah enggak mudeng nanti masyarakat. Wah kita harus begini. Iya. Enggak jalan malahan. Jadi wes kita ikuti saja alurnya Mas itu.
Nanti kalau kita memang mereka itu sudah mengikuti kegiatan kita, otomatis kan kita sudah enjoy, mau menyampaikan itu ada tempat, ada wadah. Apalah artinya dari PC Muslimat banyak program gini kalau tidak punya wadah mau disalurkan kemana kan gitu. Kalau melihat Bu, ini dukungan dari MBC, dari mungkin tokoh-tokoh NU yang lain itu bagaimana Bu kalau di wilayah Kalibaris? Kalau dukungannya dari MBC, Ansor luar biasa, khususnya yang bapak-bapak. Intinya bapak-bapak lah, tanpa muslimat itu bagaikan masakan kurang garam itu katanya. Pasti yang dicari itu ibu. Iya, ibu muslimat dulu itu kegiatan apapun itu ibu muslimat itu yang dicari. Luar biasa itu dukungannya Mas itu. Jadi ibaratnya orang berjalan itu enjoy Mas, di muslimat itu enjoy karena apa? Dari berbagai pihak itu mendukung, baik dari Forkom Pincam, dari Pak Camat sendiri, Kapolsek dan Ramil itu kalau ada kegiatan itu yang kaitannya dengan kegiatan di masyarakat itu sering kami berkoordinasi. Iya, gitu Mas. Yang sering kalau sama beliau-beliau yang di Forkom Pincam itu masuk mungkin ya kecamatan, polsek atau koramil itu apa saja Bu yang biasanya dikolaborasikan? Iya, biasanya kalau ada kegiatan sosial gitu Mas. Misal ada kebencanaan, terus kami itu menggalang dana gitu, otomatis kami diajak komunikasi, terus nanti untuk di PKK itu. Iya, kalau di PKK otomatis Bu. Ya. Kebanyakan pasti adalah anggota muslimat. Terus kebetulan saya sendiri di sini juga di Desa Tempat Rejo ketua tim penggerak PKK-nya Mas kebetulan gitu. Karena Ibu Ketua PKK dipanggil Yang Maha Kuasa, akhirnya saya menggantikan posisi menjadi Ketua Tim Penggerak PKK. Jadi kalau saya ada kegiatan apa-apa Mas kaitannya dengan muslimat, Ketua Tim Penggerak PKK saya Kecamatan Kalipari kami undang. Jadi enaknya kami koordinasi seperti itu Mas. Lebih mudah pengondisi. Iya, kayak kemarin kegiatan Safari Ramadan, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa juga mendampingi kegiatan kami. Bahkan ada yang mengikuti kegiatan kayak Ibu Kepala Desa Kalirejo, Sumber Petung, Putuk Rejo itu mengikuti kegiatan kami ke desa-desa itu mengikuti Mas itu. Alhamdulillah. Itu juga bagian dari sosialisasi di tingkatan situ. Iya, di tingkatan bawah. Memang kami buat seperti itu Mas. Kenapa? Biar pandangan masyarakat itu begini. Oh ternyata wong bulurah ya nang muslimat. Berarti muslimat itu di NU itu ya nggak kereng wong. Ibu Ketua PKK-nya saja juga ikut di dalamnya kan seperti itu. Karena ya itu tadi loh Mas. Kalau yang saya katakan nanti sudah menginjak ke Ansor Bansor wis momok yang terpendam tahun-tahun yang dulu muncul. Iya, itu PR kami itu Mas. Ya. Jadi bagaimana menghilangkan citra ras tadi Bu. Iya, betul. Citra yang sisa-sisa sejarah tadi Bu ya. Iya. Yang sebenarnya itu ya tidak seperti itu juga. Tidak sebenarnya Mas. Bahkan saya berharap begini Mas, nanti kalau Ansor bahkan ya nanti Ansor berseragam Banser, ada kegiatan apa yang positif di desa kami yang sekiranya bisa menyentuh pemuda ataupun dari orang tua yang mempunyai anak laki-laki ya gitu loh Mas ya. Harapan kami seperti itu. Ketakutan. Iya betul. Karena rasa takut masih melekat Mas. Laus mendarah daging itu sulit memang ya Mas itu ya. Ya, terima kasih Bu Win, ini luar biasa. Tadi pesannya beliau adalah kalau gerak di akar rumput itu yang penting ngajak yang positif. Iya betul. Yang caranya yang galak gampil, jangan sulit-sulit. Iya. Pokoknya diajak hal yang kebaikan. Nah, gitu kan mereka kalau sudah ikut semangat otomatis Mas. Mau diisi apa saja pasti akan lebih mudah. Iya, karena apa Mas? Kalau kita tidak dengan cara seperti itu, ya karena kami kan ya bahkan di Tumpak Rejo ini ada aliran-aliran yang di luar ahli sunnah wal jamaah itu menyusup. Jadi caranya memang seperti itu kami untuk mengkondisikan muslimat yang ada di desa kami itu Mas. Terima kasih Bu Win atas kesempatannya luar biasa. Tim program takjil intelektual sudah disambut di rumahnya beliau. Tadi inspirasi yang keren dari beliau bahwa gerak di akar rumput itu di tingkatan bawah tidak usah yang sulit-sulit, pakai cara yang galak gampil saja. Iya Mas Chandra. Kemudian ajak ke hal-hal yang positif.
Itu pesan dari Bu Winarni. Beliau adalah seorang ketua PAC Muslimat NU Kecamatan Kalipare dan tokoh penggerak dakwah akar rumput. Terima kasih, semoga bermanfaat episode kali ini, yakni dengan tema penggerak dakwah akar rumput. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun nuwun, Bu Win. Iya, sami-sami Mas Andra. Iya.